Ini bukan sekedar pertandingan liga. Ini adalah babak baru dalam rivalitas panjang antara dua raksasa Premier League, dua klub dengan sejarah besar. Tetapi berada di momen yang sangat berbeda di musim 2025-2026. Pada tanggal 5 Maret tahun 2026, Newcastle United memecahkan skenario yang tampak mustahil, melawan satu klub besar yang sedang naik daun, dan melakukannya dengan cara yang sangat dramatis. Tetapi sebelum kita masuk ke epicentrum drama tersebut, jangan lupa untuk subscribe dulu ke Soccer First ID agar kalian tidak ketinggalan dokumenter mendalam seperti ini. Bukan hanya hasil pertandingan, tetapi strategi, kontroversi, statistik, dan cerita di balik kejutan besar ini. Karena ini bukan hanya sekedar skor, ini adalah cerita comeback dan kontroversi di Premier League. Newcastle United datang ke pertandingan ini dalam kondisi yang penuh tantangan. Musim 2025-2026 sejauh ini menunjukkan inkonsistensi. The Magpies pernah kalah 5 dari 6 pertandingan liga terakhir, menghadapi serangkaian hasil yang membuat posisi mereka berada di peringkat tengah klasemen Premier League. Data menunjukkan bahwa Newcastle United tengah berjuang untuk menjaga momentum yang baik, terutama di liga domestik. Berbeda ketika tampil di kompetisi kompetitif lainnya. Pelatih mereka, yakni Eddie Howe, harus berhadapan dengan banyak masalah absensi pemain penting karena cedera dan penyakit, termasuk hilangnya beberapa starter reguler menjelang laga melawan United. Maka dari itu, pertandingan ini pun menjadi kesempatan Newcastle untuk membangkitkan moral publik dan memperbaiki tren negatif mereka di liga. Sedangkan Manchester United di sisi lain masuk ke pertandingan ini dalam performa yang solid, berada di peringkat ketiga klasemen sementara dengan serangkaian hasil positif. Under caretaker manajer mereka, yakni Michael Carrick, setan merah pun datang untuk mempertahankan posisi atas mereka, berharap terus mengumpulkan poin penting untuk target akhir musim. Manchester United ternyata juga belum pernah menang di kandang Newcastle sejak tahun 2020. Sebuah statistik historis yang memberikan dimensi psikologis tambahan pada duel ini. Dengan formasi 4-3-3, Eddie Howe membangun Newcastle untuk bermain dengan agresif di lini tengah dan memanfaatkan sayap lebar. Sandro Tonali menjadi salah satu pengendali tempo permainan, memainkan peran penting sebagai jembatan antara lini belakang dan serangan. Howe pun tahu bahwa untuk mengejutkan tim seperti Manchester United, Newcastle harus mempertahankan intensitas tinggi, menekan lini tengah, dan memaksimalkan peluang dari winger serta set piece. Strategi ofensif ini pun didukung oleh Anthony Gordon dan Harvey Barnes yang menjadi simbol kreativitas di sisi serangan. Sementara untuk Carrick memilih formasi 4-2-3-1 untuk Manchester United dengan fokus pada keseimbangan permainan. Lini belakang United pun dibangun untuk stabil sekaligus memulai serangan dari dalam. Lini tengah Casemiro bersama Kobbie Mainoo dirancang untuk memberikan keseimbangan antara pertahanan dan ofensif. Lalu di depannya ada Bruno Fernandes yang menjadi otak kreativitas The Red Devils, seorang playmaker yang tidak hanya memberikan umpan kunci, tetapi juga eksekusi bola mati yang cukup berbahaya. Duel di St. James Park pun berlangsung dengan tensi tinggi sejak awal, dan intensitas itu memuncak di babak pertama. Pada menit ke-45 tambahan waktu,
Bagian momen kontroversial terjadi ketika Jacob Ramsey diusir wasit setelah menerima kartu kuning kedua karena diduga melakukan diving di area penalti. Keputusan ini pun menuai perdebatan sengit di kalangan fans dan komentator. Sebagian merasa itu keputusan keras. Namun justru dari insiden inilah momentum drama meningkat tajam. Di menit 45 tambahan waktu ini, Newcastle mendapatkan penalti setelah Anthony Gordon dilanggar di dalam kotak. Gordon pun menjalankan tugasnya dengan tenang dan berhasil membawa unggul Newcastle sebelum jeda. Tetapi tak lama kemudian, Manchester United langsung merespon. Lewat bola mati, Casemiro pun yang mengubah arah permainan menjadi imbang pada menit 45 tambahan waktu sebelum turun minum. Kedua gol pun terjadi dalam rentang injury time babak pertama, menciptakan salah satu babak pertama paling intens di Premier League musim ini. Meski bermain dengan 10 pemain di babak kedua, Newcastle United tidak mundur. Mereka menyesuaikan taktik untuk mengurangi ruang di lini tengah dan membuat serangan balik cepat melalui sisi sayap, memaksa United mempertahankan konsentrasi tinggi. Manchester United pun mencoba mengambil alih kendali, menekan lebih agresif, serta menciptakan beberapa peluang melalui kombinasi dari Zirkzee dan Fernandes. Namun, mereka sering gagal meneruskan peluang menjadi gol karena pertahanan rapat Newcastle. Taktik bertahan Newcastle dilengkapi transisi cepat, memberikan ruang bagi William Osula yang masuk sebagai pemain pengganti untuk mencetak gol dramatis di menit ke-90, sekaligus menyegel kemenangan 2-1 untuk tuan rumah. Gol Osula pun menjadi momen puncak dari strategi comeback yang luar biasa, membuktikan bahwa meskipun kalah jumlah pemain, semangat dan disiplin taktik bisa menentukan hasil akhir. Statistik dari pertandingan ini memperlihatkan keseimbangan intensitas meski jumlah peluang tidak jauh berbeda. Newcastle memiliki sekitar 10 tembakan, sementara United mencatatkan 8 tembakan sepanjang laga. Masing-masing tim memiliki 3 tembakan on target. Penguasaan bola relatif seimbang, dengan Newcastle sedikit unggul. Statistik lain mengungkapkan bahwa kedua tim sama-sama bersaing ketat dalam duel fisik dan presisi operan. Namun kesulitan memaksimalkan peluang jadi pembeda. Yang paling menentukan tentu adalah momentum mental. Ketika jeda menjadi titik balik yang dramatis dan membangun momentum Newcastle untuk bangkit pada menit-menit akhir. Kemenangan dramatis 2-1 atas Manchester United bukan hanya tentang 3 poin. Ini tentang motivasi dan momentum bagi Newcastle United untuk musim yang panjang. Bagi Manchester United, kekalahan ini menjadi peringatan bahwa dominasi statistik dan dominasi penguasaan bola bukanlah jaminan kemenangan. Disiplin, keputusan wasit, dan pemanfaatan peluang adalah faktor yang menentukan hasil akhir. Pertandingan malam ini pun menunjukkan satu hal penting. Dalam sepak bola, tekanan tidak selalu datang dari jumlah pemain, tetapi dari cara kalian menghadapi tekanan itu. Newcastle dengan 10 pemain tidak runtuh. Mereka tetap yakin, mereka tetap agresif, dan pada akhirnya mereka menang secara dramatis. Jika kalian mencintai kisah sepak bola yang bukan hanya soal angka, tetapi tentang strategi, emosi, dan momen besar yang menentukan sebuah nasib, subscribe ke Soccer First ID sekarang juga. Karena di sini kita tidak hanya menonton skor, kita menceritakan ceritanya. Sampai jumpa di video berikutnya hanya di Soccer First ID.